untuk materi kita hari ini tentang bagaimana ya Henry Fayol dengan Max Weber ya, karena kita masuk di konsep mazhabnya administrasi. Bu Lara, saya tuh lupa ya apa harus hari ini ya untuk apa kuis itu ya, tapi kayaknya mesti dikasih tahu dulu deh ini hari pertama, kayaknya nggak usah kuis dulu ya hari pertama. Oke, baik. Hari ini kita bahas ya bagaimana birokrasi dipandang sebagai sesuatu yang kaku, yang rigid ya. Tapi itu kalau paradigmanya mungkin melihat bahwa menjadi satu apa ya hal negatif itu kalau tidak dilakukan by prosedur. Tapi pada intinya kalau menurut pendapat yang lain ya bahwa hari ini atau pada zaman postmodern birokrasi itu tetap ya dibutuhkan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan lihat bagaimana Max Weber ya terkait dengan birokrasi, kemudian Henry Fayol ya yang merupakan salah satu dari pemikir pada aliran klasik ya, di mana menurut Henry Fayol aktivitas suatu organisasi memiliki prinsip ya. Jadi ada 14, sementara kalau Max Weber itu berhubungan dengan birokrasi. Nah, kita lihat di sini adalah prinsip administrasi menurut Frederick Winston Taylor ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam konteks prinsip ini ya, pemikiran dari Frederick Winston Taylor itu yang paling fenomenal adalah bagaimana pola ya pegawai gitu ketika dia bekerja pada saat klasik itu kan dihitung seperti robot gitu ya. Jadi kalau seseorang mendapatkan upah atas pekerjaan yang dia lakukan itu dihitung berapa gitu ya yang harus dibayarkan ya. Sementara peningkatan kualitas dari SDM-nya sendiri itu belum tersentuh ya. Nah dalam pemikiran Taylor ini ya juga didukung oleh pemikir di klasik ini yaitu dari Henry Fayol ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam konteks ini ya bagaimana misalnya administrasi ya tadi ya prinsip-prinsip administrasi, manajemen dan organisasi itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Karena kalau kita bicara organisasi pasti di dalamnya ada admin dan manajemen. Ketika kita bicara manajemen di dalamnya pasti ada administrasi yang bicara dalam konteks perkumpulan apa? Karena kan kalau definisi organisasi itu adalah sekelompok orang ya yang bertemu dalam satu wadah tertentu untuk menghasilkan atau menjawab tujuan ya. Nah, oleh karena itu konsep-konsep pemikiran yang dilakukan oleh Frederick Winston Taylor dan juga Henry Fayol ya. Nah, kita lihat di dalam era klasik menurut Fayol ada 6. Nah, yang pertama itu adalah activity, jadi kegiatan. Nah, kalau activity atau kegiatan tuh sering kalau Anda menjelaskan gitu ya bahwa dalam sebuah organisasi kegiatan itu penting ya untuk diinventarisir, diidentifikasi sehingga ketika dia melakukan kegiatan, nah dia akan menjawab mengenai tujuan organisasinya. Contoh ya, kalau misalnya organisasi itu harus menghitung berapa banyak profit yang kita peroleh selama 3 bulan pertama di tahun 2022 misalnya. Maka yang bekerja itu tentunya adalah sektor keuangan, dia akan hitung ya berapa in dan out-nya ya dari pembiayaan dan juga pendapatan. Pegawai, nah pegawai juga akan menghitung turnover karyawan, apakah dia akan di 3 bulan pertama ini kinerjanya membaik atau bahkan mungkin beyond lebih ya, atau mungkin yang paling apa ya mungkin krusial ketika dia melakukan pekerjaan gitu ya gajinya nggak naik tetapi mungkin beban pekerjaannya naik. Nah ini ya jadi harus dihitung. Nah sehingga muncul nomor 2 komersial. Nah komersial ini adalah bisnisnya. Kalau Anda perhatikan ya di dalam bisnis seringkali kita dihadapkan ya bahwa bisnis itu pasti nyari untung ya, profitable. Tetapi bagaimana Anda
melakukan aktivitas bisnis tadi, kegiatan bisnis tadi yang nanti akan memberikan keuntungan gitu. Ya, contoh mungkin kalian boleh potret selama pandemi 2 tahun terakhir ini ya, banyak sekali perusahaan yang rontok gitu ya. Nah, mungkin bukan karena karyawannya, tetapi pemasukan ya. Jadi kalau dia harus sewa ruangan, membayar gaji, nah itu kan fixed cost ya, biaya tetap yang harus Anda bayarkan. Sementara ada variabel lain yang harus kita create ya, agar mungkin organisasi saudara itu bisa betul-betul mampu menjawab ya apa yang disampaikan oleh Henry Fayol. Nah, yang ketiga itu secure ya, aman. Anda bekerja harus aman ya. Jadi aman dari gangguan, aman dari kecelakaan dan sebagainya. Kemudian finansial tadi sudah kita bahas, jadi berapa banyak yang harus Anda hitung ya. Jadi kalau kita bicara tentang prediksi anggaran atau rencana anggaran, kemudian nanti realisasi anggaran sehingga nanti Anda bicara ada profit atau tidak profit ya. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kegiatan di industri ini ya. Kalau tadi kita bicara tentang finansial, maka proses pencatatannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya setiap tahun ya sebuah perusahaan itu kan selalu akan membuat laporan kinerja keuangan dan dipublish ya di media yang mungkin bisa dijangkau oleh banyak orang. Nah, saya lanjutkan lagi menurut Fayol ya, fungsinya kan PUCC ya, Planning, Organizing, Commanding, and Controlling. Nah, seperti saya di awal pernah menyampaikan kepada saudara bahwa fungsi manajemen mungkin Anda yang paling kenal tuh POAC ya, POAC. Nah, sebenarnya di luar actuating gitu ya, nah, ya ada juga pengkoordinasian. Jadi koordinasi ya, kemudian pengawasan. Nah, ini menjadi bagian yang penting ya untuk dilakukan oleh organisasi. Nah, sebelum saya masuk ke Henry Fayol, apakah ada yang ingin dikonfirmasi? Silakan. Saya buka dulu pertanyaan. Silakan. Mungkin Fauzia atau An-Nur ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum, saya harus baca chatnya apa ini? Oh, ke toilet. Oke. Nah, oke. Mana? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Jadi tadi bagaimana ya perusahaan ya menjelaskan ya tentunya bagaimana Henry Fayol ini kalau di dalam proses manajemen administrasi itu yang tidak bisa kita abaikan ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada 14 hal di sini yang Anda harus pastikan ya. Yang pertama menurut Henry Fayol itu adalah division, pembagian kerja ya. Nah, ini pernah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya ya. Kenapa di dalam sebuah perusahaan atau kantor itu akan kita dihadapkan seberapa banyak divisi yang harus kita create gitu. Nah, kalau pertanyaannya adalah berapa jumlah, maka yang perlu sebenarnya dianalisis adalah apa yang harus dikerjakan. Ibaratnya Anda punya satu proyek di mana proyek itu Anda harus lakukan. Nah, selain biaya kan Anda berhitung berapa lama ya waktunya. Berapa banyak teman kerja kita. Nah, itu sama dengan prinsip dari Henry Fayol ya, yang melakukan pembagian kerja, kemudian ada kewenangan, disiplin, kesatuan perintah, one commander ya. Jadi kalau kesatuan perintah itu mungkin kalau Ibu membedakan ada 2 jenis ya. Jadi mungkin kalau di sipil dengan militer, maka di militer itu kan kesatuan perintah itu one command gitu ya. Akan selalu kan dari top to down dan prajuritnya nggak bantah gitu ya. Kalau di sipil sama ya, kesatuan perintah juga. Contoh misalnya bahwa satu
eh, apa ya, kode etik lah ya. Ibu ngajar kan nggak boleh off cam gitu. Nah, tapi ini udah beberapa hari ini belum saya perbaiki. Itu terpaksa saya mengajar tidak on cam gitu. Nah, berarti saya bukan tidak melakukan perintah tadi ya. Jadi ada hal-hal lain di dalam proses itu yang mungkin tidak bisa saya selesaikan. Jadi ada kewenangan, disiplin ya, kesatuan perintah, kesatuan arah. Nah, ini penting ya. Kadang disebut one direction. Kenapa harus ada satu perintahnya, satu arahnya? Biar pegawai itu jelas dia mau kemana, mengerjakan apa dan sebagainya, ya. Oke. Kemudian ada sentralisasi. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena sentralisasi ini dikerjakan secara terpusat, ya, dan Anda harus menghitung ya seberapa banyak jumlah pekerjaan yang terhimpun tadi, karena tidak dilakukan di masing-masing individu. Ya, nah ini. Kemudian skala hierarki. Ya. Nah, kalau skala hierarki artinya di sini adalah bagaimana kesatuan perintah itu diturunkan dari mana ke mana. Kalau perintah jangan lupa ya, top to down. Ya. Kalau masukan bottom up. Ya, nah itu. Jadi jelas ya kalau hierarkinya. Misalnya Sarah sebagai manajer, maka ketika Anda memberikan perintah kepada Hana, nah Hana harus obey. Nah, obey itu adalah patuh terhadap aturan-aturan ini. Nah, order itu kan susunan ya, kalau di sini perintah itu harus disampaikan ya. Caranya apa? Medianya banyak ya. Sekarang misalnya Anda punya handphone kan multifungsi. Nah, gitu. Ya. Oke. Berikutnya adalah berkeadilan. Kemudian punya inisiatif. Nah, di dalam berkeadilan, nah, jadi tidak boleh ada seorang pegawai yang merasa pekerjaan saya lebih banyak ya, tapi gajinya sama. Nah, itu biasanya agak klise ya. Kalau ditanya seperti itu, saya kerjanya banyak ya, tapi apa bayarannya kecil gitu ya, atau tidak sesuai. Nah, kemudian ada stabilitas. Ini penting, misalnya ketika Anda memutuskan bahwa ada bagian yang diakuisisi atau di merger karena mungkin sudah tidak relevan ya. Di PNJ sendiri organisasi OTK-nya saja jadi tahun ini mungkin saya lihat ada perubahan gitu. Nah, perubahan itu dalam organisasi biasa ya, bukan sesuatu yang tabu gitu ya. Tetapi yang harus diperhatikan itu perubahan tidak boleh sering, misalnya dalam setahun 5 kali gitu ya berubah, itu nggak boleh ya. Nah, nggak bolehnya apa? Kan Andanya sendiri jadi tidak fokus gitu. Tadinya di keuangan, pindah lagi kemana, atau mungkin digabung dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang paling penting ya, ini ya, dua hal yang di bawah ini ya. Bagaimana misalnya prakarsa inisiatif itu muncul ya dari bawahan atau mungkin tadi dari atasan. Karena ini nggak boleh ya nanti. Kalau Anda sifatnya kalau dari bawahan ke atasan, maka itu sebagai masukan gitu. Ya. Tapi Anda tidak bisa memutuskan. Kemudian semangat kelompok. Nah, dalam semangat kelompok ini Anda mengerjakan ya kegiatan itu misalnya satu divisi dikerjakan 5 orang, divisi lain 3 orang, divisi lain mungkin 4 orang. Nah, jumlahnya berbeda, tetapi kelompok yang mengerjakan tadi tentunya sudah dihitung ya sesuai dengan kemampuan kompetensi dari masing-masing anggota kelompok ya. Nah, sama ya kalau misalnya Ibu atau Bu Laras nanti memberikan tugas, oke, Anda kerjakan ini secara kelompok. Nah, kelompoknya tuh pasti pertanyaannya berapa banyak Bu satu kelompok. Nah, begitu. Nah, berapa banyak itu menunjukkan apakah di dalam proses pekerjaan itu saudara berbagi gitu ya kepentingannya, berbagi kompetensinya sehingga Anda yakin bahwa dengan berempat atau berlima, nah tugas yang dibebankan itu bisa selesai tepat waktu ya. Nah, itu yang mungkin juga perlu dipertimbangkan. Oke, saya coba pause dulu di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Bu Laras atau mau menambahkan atau sampai di sini masih bisa? Oke, lanjut. Lanjut ya Bu. Lanjut dulu. Oke. Nah, berikutnya Max Weber. Nah, ini ya. Kan tadi dari file ya. Kalau sekarang adalah Max Weber. Nah, Max Weber ini lebih kepada pemahamannya bagaimana birokrasi yang terjadi ya di dalam organisasi. Nah, birokrasi ini sering dipandang sebagai sesuatu yang rigid, kaku ya, padahal tidak seperti itu ya. Jadi kalau Anda perhatikan gitu ya. Nah, dalam birokrasi ya dari bahasa Latin ya, tingkatan atau leveling. Itu kalau menurut saya pribadi bagus gitu kalau tidak terlalu panjang gitu ya rangkaiannya. Satu kegiatan 10 kali gitu ya, mungkin harus ke sini, waduh ini terlalu lama gitu. Tapi kalau tidak ada birokrasi, ini semua orang akan nggak jelas gitu ya, nggak jelas itu shortcut aja gitu. Karena tadi rantainya itu tidak dibuat dengan baik gitu ya, sehingga ini penting bagaimana saudara melihat ya bahwa birokrasi itu ya kalau digunakan dengan cara yang tepat, kemudian apa ya pendelegasian yang tepat itu akan sangat mempermudah gitu ya. Oke. Maka prinsip birokrasi seperti apa? Nah, menurut Weber satu harus ada pembagian tugas yang jelas ya. Jadi pembagian tugas yang jelas. Contoh ya, misalnya kalau Anda nih mau memberikan apa ya kalau belum pandemi kan suka ada acara buka bersama. Buka bersama tuh kan orangnya banyak yang mungkin perlu hadir atau mungkin Anda akan membagikan mungkin ya makanan gitu takjil gitu ya keluar rumah gitu ya, misalnya akan membagikan di satu tempat gitu ya. Nah, itu kan Anda harus inventarisir dulu siapa yang mengerjakan apa, siapa yang akan melakukan apa. Ya, nah ini yang kita sebut dengan pembagian tugas ya. Jadi kadang Anda mungkin mengenal ada, wah dia sih one man show. One man show itu apa? Dia yang merancang, dia yang melaksanakan, dia juga yang mengevaluasi. Nah itu kan nggak benar kalau di dalam organisasi ya. Jadi harus ada pembagian yang jelas ya. Misalnya kalau Anda ketua, nah sekretarisnya ngapain? Bendaharanya ngapain gitu ya. Nah itu pembagian tugas. Nah yang tidak kalah penting itu adalah pendelegasian wewenang yang biasanya tidak dipertimbangkan seberapa besar dampak dari kewenangan yang dialihkan. Contoh ya, misalnya Anda bekerja di perusahaan, kemudian level Anda baru supervisor. Berarti kan Anda punya atasan itu manajer dan director. Nah, ketika misalnya pimpinan memberikan tugas kepada Anda, ya, nah Anda memutuskan bahwa kegiatan yang harusnya Anda kerjakan itu Anda limpahkan lagi kepada yang lain. Nah, berarti kan udah turunan yang keberapa gitu ya. Tadi ada pendelegasian wewenang, itu maknanya karena tidak bisa dilakukan langsung sehingga dia harus memberikan pendelegasian. Kalau dalam surat ini yang kita sebut dengan disposisi. Ya. Nah, disposisi itu mengatur ini gitu. Ya, mengatur orangnya, mengatur kegiatannya ya sehingga nanti apakah dia akan selesai tepat waktu atau tidak. Nah, yang ketiga adalah dipertimbangkan ya bahwa ketika Anda masuk di pada pembidangan atau pekerjaan tertentu, yang paling bagus itu ya berdasarkan spesialisasi. Jadi kalau spesialisasi maknanya adalah seseorang yang melakukan kegiatan gitu ya. Kemudian dia mengatasnamakan individu atau juga mungkin kelompok ya, dilakukan secara bersama-sama ya. Nah, kemudian dia misalnya ditunjuk sebagai tim leader ya karena dia punya kemampuan atau kompetensi yang khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Nah, ini yang kita sebut dengan ahli atau expert ya. Jadi clear ya kalau Weber melihatnya seperti itu. Berikutnya adalah prinsip hierarki ya.
Nah, dalam birokrasi tadi sudah saya sampaikan ada leveling, ada tingkatan. Maka hierarki ini juga sama ya. Jadi ada rantai komando dari level atas menuju level bawah ya. Sehingga pelimpahan wewenangnya itu harus jelas ya, atas ke bawah ya. Dan pertanggungjawabannya juga sama ya. Nah, ini mungkin 2 bulan lalu apa 1 bulan lalu ya, ada perwira ya, Angkatan Darat kalau nggak salah, yang diproses karena menurut kesatuannya melakukan kegiatan di bawah komando. Nah, gitu ya, berarti memiliki inisiatif ya untuk melakukan pekerjaan. Nah, tapi kalau dia tidak sama kewenangannya, itu bisa menjadi punishment gitu ya, bukan lagi reward tetapi jadi punishment karena melanggar tadi. Ya, oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, saya selesaikan dulu semuanya, kemudian nanti saya buka untuk tanya jawab. Nah, ini adalah birokrasi yang tadi saya sampaikan, bahwa prinsip birokrasi itu keteraturan. Jadi ada regulasi, harus formal. Ya, oke. Yang kedua, adanya hubungan yang impersonal. Ya, jadi di sini sangat clear ya, ketika hubungan yang impersonal ini ya tidak mencampur adukan antara kebutuhan atau kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi ya. Yang ketiga adalah kompetensi khusus. Kalau sekarang kan sudah ditambah lagi ya menjadi kompetensi umum ya. Jadi kalau umum semuanya mereka harus kuasai, tapi kalau khusus hanya untuk beberapa kegiatan tertentu ya. Kemudian kompetensi khusus ini juga dapat disampaikan untuk kegiatan ya yang tentunya tadi ya berkekuatan hukum legal gitu ya, kemudian dilakukan secara administratifnya dengan benar ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dilakukan berdasarkan kompetensi teknikal. Oke, ya saya rasa materinya selesai, kita akan buka pertanyaan. Oke, yuk lanjut. Nah, saya mau coba ya bagaimana sebuah hierarki birokrasi itu dipandang menurut Weber ya, sesuatu yang umum dalam organisasi ya. Oke, saya meminta pendapat Davin Anugroho. Kamu pernah nggak jadi ketua atau mungkin PO atau apalah? Boleh di SMA, boleh di PNC juga boleh. Saya pernah menjadi ini Bu, menjabat sebagai ketua advokasi di SMA saya dulu. Ya, kamu punya tim di dalam ketua tadi dalam organigramnya? Punya Bu, sebagai anggota Ya, punya. dan sekretaris. Oke. Ya. Nah, sekarang kita cek ya. Jadi apa yang tadi teorinya Ibu sudah sampaikan dengan case-nya Davin. Nah, Davin ketika memberikan instruksi ya, pasti kan ada ya koordinatornya ya. Nah, apa yang kamu lakukan ketika kamu memberikan instruksi kepada teman-teman kerjakan ini, kerjakan itu, mungkin ada deadline dan sebagainya. Apa yang kamu lakukan? Saya karena dulu kita belum tatap muka, maksudnya belum online seperti ini Bu, belum ada. Oh ya, jadi masih udah pandemi ya, nggak apa-apa. Tapi apa Iya. yang Anda kasih tugas sama teman-teman? Dengan cara ini Bu, saya ngobrol secara langsung atau bisa mengkoordinasikannya lewat seperti WhatsApp atau juga Zoom seperti itu Bu. Iya. Karena kan di awal itu kan media ya. Iya Bu. Kan di awal pemilihan ketua dan anggota itu sekaligus ini juga Bu rapat kerja di mana ada
ada program kerja yang harus dilaksanakan. Jadi sudah dari awal mereka sudah tahu tugas masing-masing dan juga pekerjaan apa yang harus dilakukan serta tanggalnya, waktunya seperti itu Bu. Jadi saya hanya mengingatkan kembali lewat media-media yang tadi sudah saya sebutkan Bu. Nah, jadi medianya kan karena offline karena apa belum bisa offline ya, berarti kan Davin berupaya untuk semua tugas itu clear ya nyampe. Nah, ketika itu disampaikan kemudian dikerjakan, let's say dia kerjakan. Nah, kalau Davin menemukan tadi misalnya Davin meminta si A mengerjakan ABC, si B mengerjakan EFGH, nah ternyata misalnya dia tidak perform ya, dari 3 itu mungkin hanya 2. Nah, apa yang Davin lakukan? Kalau mereka mungkin seperti ini Bu, kalau misalnya ada pekerjaan yang tidak dilakukan secara utuh, saya akan pertama akan bertanya dulu Bu, kenapa dan alasan-alasan lainnya gitu. Karena kan seperti yang tadi sudah saya bilang Bu, pekerjaan yang mereka lakukan itu sudah dijelaskan gitu Bu, sudah disebutkan di awal, maksudnya sudah dikoordinasikan gitu, mereka harus apa dan lain-lain. Pertanyaan pertama seperti itu Bu, saya bertanya dulu kenapa dan alasannya gitu. Dan mungkin ketika pekerjaan yang tidak dilakukan Davin, makasih ya. Nah, apa yang tadi Anda ceritakan itu implementasi beberapa slide Ibu tadi di PPT tadi. Jadi bagaimana Davin mencoba untuk mendelegasikan, bagaimana Davin mencoba untuk menyampaikan. Ya, kalau setiap misalnya divisi atau bagian ketika harus menyampaikan laporan kan kelihatan hierarkinya gitu ya. Jadi kalau Davin tanya berapa banyak misalnya mungkin tentang pembayaran yang harus dilakukan, kan Davin nggak tanya ke bagian humas ya, karena itu pasti nanti bicara tentang finance ya. Oke, clear ya. Jadi itu contoh realnya. Oke, Davin. Berikutnya Safira Anissa. Safira Anissa. Ya. Iya Bu. Mana Safira? Saya mau coba diskusi ya. Nah, Safira dengar Ibu? Iya Bu. Enggak ya? Oke. Tapi dengar ini, tapi suaranya keputus-putus ya Safira ya? Safira bisa dengar Ibu nak? Bisa Bu. Putus-putus ya Bu? Cuma putus-putus ya? Suaranya putus-putus. Atau gini, oke, Safira tanyanya gini Ibu, kalau menurut kamu ya, hierarki dalam organisasi itu membuat organisasi makin susah bergerak atau malah mempermudah? Jawabannya itu coba. Mempermudah Bu. Mempermudah. Apalagi tambahannya? Jawabannya? Karena dengan adanya hierarki, organisasi dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada Bu. Ya, karena dengan adanya hierarki gitu ya, si A mengerjakan apa, si B bertanggung jawab kepada siapanya, clear ya. Nah, gitu ya. Jadi ini yang tadi dijawab Safira, Ibu lengkapi bahwa di dalam organisasi sering ya kita menemukan gitu ya, kok yang kerja si A terus si B, oh ya karena dia deket loh sama pimpinan, kan nggak benar kayak begitu ya. Jadi ini yang Ibu ingin sampaikan, mungkin Ibu dengan Bu Laras ngajarnya teori gitu, tetapi implementasinya sebenarnya dalam administrasi itu sudah dilaksanakan. Hanya ya, apakah semua orang obey, patuh, atau semua orang punya pendapat tapi organisasinya tidak merespon. Nah, beberapa obstacle atau hambatan ketika sebuah perintah misalnya mengalami tadi ya kesulitan atau hambatan. Oke, good. Yang berikutnya silahkan. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak Ibu mau tanya ini. Ada? Farsha Andina. Silahkan. Ibu, saya izin bertanya. Ya.
Ya. Baik. Sebelumnya kan Nanti Ibu, Farsa, ya, Sarah sekarang. iya kenapa Bu? Sarah kan? Sarah mau Iya, tanya? iya Ibu. Tadi kan Ibu lagi nanya Farsa, tapi Farsa nggak nyaut. Jadi Sarah aja duluan. Silakan. Baik. Pertanyaannya Silakan. itu terkait pelayanan publik. Sarah juga nge-like ya ini. Apakah Gimana suara bisa saya- diulang? Iya Ibu. Suaranya agak Pertanyaannya- keputus-putus, Nak. Atau bisa di chat gitu barangkali ya, biar Ibu bisa baca. Oh iya, baik Bu. Boleh. Coba diulang lagi Sarah. Nah, barusan bagus nih suaranya. Nggak keputus, Ya, coba. halo Ibu. Iya. Suara Nah, ini clear. Ya, silakan. Baik, pertanyaannya itu terkait pelayanan publik, Bu. Kan kita masih banyak membicarakan pelayanan publik di kita, khususnya di Indonesia ini, masih banyak problem atau penyakit dalam artian pelayanan publiknya. Nah, terus apa kaitannya dengan birokrasi? Apakah emang pelayanan publik yang masih kurang efektif ini dipengaruhi oleh etika birokrasi Indonesia yang belum baik? Seperti itu Ibu pertanyaannya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, dalam pelayanan publik ya, jangan lupa ya, kan kita kalau administrasi pelayanan publik itu kan pelayanan yang diberikan oleh government ya kepada masyarakat, dan ujungnya kan harus welfare sejahtera ya gitu. Nah, apakah di dalam konteks pelayanan ini ya, kalau tadi kita masih misalnya menemukan kesulitan-kesulitan, apakah ini juga ya akan mempengaruhi ya tadi, karena konteksnya ya Sarah kita masukkan dalam konteks birokrasi dan hierarki, maka pelayanan itu harusnya tidak boleh menghambat, apalagi mungkin membuat masyarakat itu tidak berempati terhadap pelaku pelayanan. Kenapa? Kalau yang kita sebut dengan pelayanan publik, yang memberikan pelayanan itu adalah government employee ya, atau pegawai negeri lah, atau mungkin non pegawai negeri tapi dikontrak, tapi dia bekerja di kementerian, di kepegawaian, pokoknya bukan perusahaan lah gitu ya. Nah, ini biasanya Sarah akan sangat mempengaruhi kualitas dari penilaian ya. Pelayanan itu apakah sudah excellent atau belum gitu. Tapi faktanya, nah sering ya kita dihadapkan mungkin masyarakat teriak-teriak tapi eksekusinya lama gitu. Pernah nggak lihat jalan raya bolong gitu ya, sementara kita tiap hari lewat, nah jalan raya, si jalannya yang bolong itu ditanemin ember, ditanemin tanaman gitu, atau apa aja ya, sehingga itu sebenarnya adalah cara masyarakat untuk mengingatkan, loh ini loh yang harus diperbaiki, ini loh yang harus diberikan pelayanan utama kan begitu. Kenapa? Anda kan bayar pajak, Ibu juga bayar pajak gitu. Ah Bu, saya belum punya NPWP, tapi Anda sebenarnya udah bayar pajak. Makan, minum di restoran coba, ada nggak? Kan bayar pajak di situ. Kadang gini ya, apa tadi, makan, minum, beli baju, beli apa aja kalau di supermarket, maaf ya Bu, ini belum kena pajak gitu kan, berarti ditambahin gitu loh. Nah, pajak itu kan kalau dalam negara termasuk apa? Devisa. Jadi pendapatan tertinggi gitu ya, itu dari pajak. Makanya saya suka baca ya, sekarang katanya ketangkep lagi deh yang crazy rich gitu. Itu orang keuangan tuh seneng kalau ada orang banyak mengaku kaya. Ya, kenapa? Kan kalau Anda kaya itu kan Anda berarti harus bayar pajak mobil, pajak motor, pajak rumah gitu loh. Kan demen orang keuangan, wah ini nih belum pernah nih, nama ini nih belum bayar pajak, tapi dia ngaku kaya nih, dia punya ini, punya gitu loh. Nah inilah yang kalau misalnya kita perhatikan dari sisi publik, sekarang kan misalnya Sarah bisa lihat yang si peran pajak kan bisa dari rumah gitu, karena sudah elektronik itu tadi kan untuk pajaknya. Nah, jadi medianya dipermudah gitu ya, rentang birokrasinya dipangkas ya, dikecilkan gitu. Tapi nggak dihapus gitu, karena kalau nggak dihapus nanti kalau Sarah ada komplain langsung ke Pak Jokowi, wah kan repot kita.
sampai ke presiden. Padahal Sarah cuma mau komplain tetangga sebelah nanam apa itu bunga atau apa gitu, buahnya pada jatuh ke halaman kita. Nah itu kan nggak ada aturan ya. Pernah kan Sarah lihat kalau ada pohon yang rindam jatuh ke halaman kita, terus kita pangkas, biasanya jadi berantem. Benar nggak? Kalau kita kaitkan dengan birokrasi, dengan tadi Henry Fayol pembagian, lah kan halaman-halaman kita nggak boleh. Jangankan pohon rantingnya jatuh ke halaman kita itu, kita boleh protes gitu, karena ini teritorialnya saudara gitu. Ini contoh hari-hari loh ya. Bayangkan kalau di dalam organisasi kita nggak punya itu birokrasi, nggak punya tadi hierarki, repot gitu ya. Oke, nah mudah-mudahan ya jawaban Ibu tidak terlalu tinggi dah ya, kalau jawaban itu yang benar-benar real ya. Anda real di hari ini belajar mungkin bermasyarakat. Nah, itu sebenarnya kita implementasi dari hierarki tadi. Ya. Oke. Good. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan ya. Karena tadi ya PowerPoint kita itu lebih fokus bagaimana ya pekerjaan itu harus on the right man on the right place tadi ya. Berapa banyak divisi, berapa banyak bagian yang harus kita buat, itu harus dianalisis dulu, tidak by feeling gitu. Kadang Anda kalau startup baru gitu ya bikin usaha, Anda tidak berpikir berapa banyak karyawan, benar nggak? Berapa banyak bagian yang Anda harus create, yang penting Anda jalan dulu gitu ya. Dari contoh-contoh yang seperti itu tidak jarang kita dihadapkan pada informasi ya, seorang entrepreneur yang apa itu ya, yang kuat gitu mentalnya, ketika dia tidak jualannya tidak laku kan tidak berhenti, dia akan create lagi, coba lagi, inovasi dan sebagainya. Nah ini adalah bentuk bagaimana tadi hierarki di dalam konteksnya Weber itu dimaknai sebagai sesuatu kekuatan yang harus dimiliki oleh siapa tadi? Oleh sekretaris yang kompeten. Nah, gitu ya. Jadi kalau sekretaris dalam mengerjakan adminnya, manajer yang kompeten, pimpinan yang kompeten. Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bu Laras, ada yang mau ditambahkan? Bu, saya bertanya. Ya, silakan Safia. Tapi apakah saya boleh bertanya di luar materi yang hari silakan. ini? Baik. Jadi pertanyaan saya gini, Bu, tentang sistem pengawasan dan pencatatan administrasi. Saya pernah menemukan yang menurut saya janggal gitu Bu dalam administrasi. Jadi saat waktu itu masuk SMA nih, ada teman saya itu mempunyai kartu keluarga ganda gitu Bu, 2. Nah, sehingga jadi jalur masuknya dia bisa mengikuti jalur 1 dan jalur 2. Nah, menurut Ibu itu apakah bagaimana bisa hal terjadi seperti itu? Apakah itu adalah kesalahan dalam pengawasan dan pencatatan administrasi? Apakah hal seperti itu sah-sah saja yang mempunyai kartu keluarga ada 2 gitu Bu? Terima kasih Bu. Ya, Oke, good question ya, Sahtia. Kenapa harus ada pencatatan ganda? Inilah kelemahan pencatatan publik gitu ya, sebagai bagian tadi kalau dikaitkan dengan Sarah bertanya pelayanan. Ya, kalau sekarang kita nggak akan ada double data. Tidak ada lagi KTP double. Yang ada itu adalah KTP kita dipakai orang, bener nggak? Ada ya kasus-kasus BPJS gitu namanya kok dicatut gitu atau apa. Nah itu Sahtia. Tapi kalau double itu sekarang sudah mulai, kalau untuk kartu keluarga kan kewenangan dari Depdagri, CQ-nya adalah Dinas Kependudukan, Disduk Capil namanya. Nah sekarang udah nggak ada. Nah apalagi kalau semua nanti data itu kan terkoneksi menjadi single data. Nah kalau single data tuh tinggal klik misalnya Sahtia Hadi Nugraha, diklik NIK-nya kan muncul di Peduli Lindungi, bener nggak? Nah jadi ketika kita bicara vaksin, nah, kan hubungannya tadi data kan, nah jadi tidak akan ada lagi. Kalau toh ada lagi, nah ini biasanya langsung cepat diurus gitu ya, sehingga hak-hak sebagai masyarakat di dalam proses pelayanan ya yang diberikan oleh negara itu kita nggak hapus gitu ya, nggak hangus ya. Karena kalau misalnya hangus ya Sahtia padahal tidak melakukan itu, tapi Anda tidak mendapatkan kesempatan itu. Nah oleh karena itu ketika kita bicara ya tadi
KTP atau KK sama dengan paspor, Sahtia. Sekarang kan paspor nggak boleh double, SIM juga nggak boleh double. Jadi data-data itu yang kalau memang terjadi itu harus ditelusur sehingga nanti tidak ada double data, ya. Oke. Kan mungkin yang contoh simpel, Sahtia. Kalau kita kehilangan dokumen yang sangat penting, itu kan kita yang protect. Yang pertama adalah lapor polisi, benar nggak? Karena kita nggak mau data kita itu tadi disalahgunakan, gitu ya. Kan kalau Anda ATM ketelen gitu kan, langsung kan hubungi nomor sekian kan customer service. Nah itu untuk menunjukkan bahwa respon tingkatan daripada pengaduan itu hierarkinya jelas gitu. Ya, paham ya? Oke, good. Ada lagi, silahkan. Ada lagi mungkin 1 atau 2 pertanyaan? Tidak ada? Oke. Barusan siapa ya yang angkat tangan? Teresia. Oh, Teresia. Oke, Teresia silahkan. Ibu tadi menjelaskan kan ya soal gimana sih kalau misalnya di birokrasi itu atau di hierarki itu gak boleh ada yang berantakan atau ruwet gitu, Bu. Sedangkan di kenyataannya itu saya lihat dalam pekerjaan misalnya kepanitiaan atau lain-lain organisasi masih banyak kayak contohnya kayak miskomunikasi, itu kan salah satu kerutan sama adanya tumpang tindih jabatan, kayak misalnya ada yang meninggalkan pekerjaannya terus digantiin sama orang yang sebenarnya nggak bertanggung jawab dari situ gitu. Tapi kita sebagai orang yang di dalam situ kan tetap harus membantu untuk mengerjakannya itu, Bu. Nah gimana sih, Bu, cara kita mengatasi itu dan supaya tidak terjadi hal seperti itu gitu sih, Bu? Ya, oke, good, bagus. Teresia, kadang tadi ya pertanyaannya kok masih ada yang overlapping atau mungkin dikerjakan tapi tidak selesai, dikerjakan tapi hasilnya kurang bagus. Itulah tadi prinsip dari Henry Fayol, harus ditempatkan pendelegasian pekerjaan itu kepada orang yang tepat gitu, ya. Jadi rumit, nggak benar, hasilnya berantakan, wah pokoknya bad gitu ya. Jadi hasilnya itu jelek banget. Nah, artinya apa? Kita harus cek lagi apa yang menjadi kesalahannya. The right man on the right place-nya benar enggak? Kompetensi mereka itu benar enggak gitu. Kemudian apalagi tadi? Kan ada misalnya tentang hak dan kewajiban, ya. Jadi kalau misalnya dia harusnya melakukan itu A dan B saja, tapi too many job, too many task, dia dikasih Teresia 10 job, maka yakin 8-nya Teresia ya dikerjakan, tapi ya kan nggak maksimal, tapi yang 2 pasti maksimal. Nah, sehingga ketika bicara organisasi itu akan selalu dihitung, makanya masuk mungkin pada fase modern dan postmodern saat ini bahwa tugas pokok dan fungsi dari seseorang ketika dia bekerja itu harus dihitung, maka muncullah yang disebut dengan scientific management. Jadi dihitung gitu. Kayak gini deh, Ibu bisa ngajar? Bisa. Bu Laras bisa ngajar? Bisa. Berapa lama ya, Bu? Sehari mau nggak Ibu ngajar 15 jam? Ntar dulu. Gitu. Kenapa? Karena pasti Ibu punya keterbatasan. Berapa jam dong, Bu? Nah, makanya di PNJ kan dosen tidak boleh lebih dari 8 jam per hari, per day. Kalau kepepet jadwalnya gitu, ada yang sampai 10 jam, itu pasti karena sesuatu yang mungkin aduh susah ini digeser lagi nih kelasnya atau mungkin dosennya. Tapi mostly kita 8 jam per day. Nggak bisa tuh Teresia. Ibarat kamu kalau tidur, berapa ya? Kalau kan misalnya tidak boleh kurang dari 4 jam gitu kan, 6 sampai 8 jam kan orang normalnya tidur, tapi kalau yang insomnia malah kan melek terus kan gitu. Nah, tidak berarti bahwa seseorang ketika dia mengerjakan too many tasks ya, dia hasilnya tidak perform, tapi pasti tidak perform, karena apa? Banyak yang dikerjakan, tidak fokus ya. Oke. Nah, oke ya, mudah-mudahan menjawab ya Teresia. Ada lagi sebelum kita close? Mungkin 1 pertanyaan lagi. Yuk, sama-sama. Ada? Saya lihat di Zoom nggak ada ya. Oke. Nah, kalau tidak ada, mungkin Bu Laras kalau ada yang mau disampaikan atau cukup? Cukup dulu, Ibu. Ya, oke. Kalau cukup ya. Jadi hari ini implementasi ya dari konsepnya Henry Fayol dengan Weber ya. Kalau Henry Fayol itu tadi ada 14 ya, 14
activity yang dia harus sampaikan ya. Salah satunya adalah tentang pendelegasian. Kadang pendelegasian wewenang itu ada orang yang takut gitu ya, nggak berani ngasih kewenangan kepada orang lain, takut gagal, takut nggak berhasil gitu ya. Nah, padahal itu menjadi birokrasinya menjadi rumit gitu, karena apa, dikekepin gitu ya, jadi nggak di-share kepada yang lain, tidak didelegasikan, sehingga mungkin ini tidak maksimal untuk organisasi. Nah, satu catatan yang penting dari Weber yaitu birokrasi itu tetap ada, yang perlu diperhatikan adalah span of control, jadi rentang kendalinya tidak boleh terlalu rumit, terlalu panjang, atau terlalu gemuk. Nah, ini catatannya ya. Jadi di luar itu semua sih oke ya. Jadi artinya kalau Anda pekerjaan itu cukup dikerjakan 5 orang, jangan dibuka menjadi 100 orang, kan nanti yang nangkep lalat gitu. Atau misalnya harusnya 100 orang, wah daripada dikerjakan 100 orang mendingan 5 orang. Nah, pekerjaannya too many tasks. Jadi kalau menurut Ibu dalam konteks seperti ini kita harus tahu dulu ya, yang mau dikerjakan itu apa, berapa lama, targetnya apa, kompetensi yang ada di staff kita itu berapa. Nah, itu yang kita sebut dengan scientific management-nya ya. Nah, nanti kalau keluarnya ternyata oh ini dikerjakan oleh 8 sementara kita staffnya ada 5, oke, rekrutmen 3 lagi. Oh, ini harusnya 3 tapi kita ada 8, oh yang 5 ngapain kan gitu. Dia harus didistribusikan menjadi orang-orang yang kalau bekerja menjadi orang yang produktif ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tadi Bu Laras tidak ada masukan, mungkin sama ya. Nah, jadi untuk bulan Ramadan ini memang mungkin waktunya ya. Tadi kita juga mulainya tidak di jam 9 ya. 9.10 ya, tetapi maju ya. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Bu Laras, cukup? Apakah cukup? Oke. Kalau cukup ya. Saya belum ada kuis ya. Nanti deh. Tapi saya sudah agendakan ya. Nah, mudah-mudahan ini hari pertama Anda puasa ya. Saya nggak ada kuis dulu. Oke. Terima kasih. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.